berdasarkan pendapat dan juga murni pengalaman saya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk teman-teman yang sama seperti saya senang melakukan street fotografi dengan kamera murah, supaya mereka tidak berkecil hati dan juga tetap semangat. Karena setelah menonton video ini, teman-teman akan dapat memaksimalkan kamera murah Anda dan mengetahui kelebihan yang hanya dimiliki oleh kamera murah. Halo teman motret, hari ini saya lagi di outdoor ya teman-teman. Bosen kalau di studio mulu, jadi saya akan melakukan syuting di luar sambil santai, sambil ngeteh teman-teman. Jadi kita mau ngebahas mengenai tentang kamera murah teman-teman. Kamera murah itu penuh dengan keterbatasan ya teman-teman. Selain juga harganya juga murah, dia juga banyak fungsi-fungsinya yang pasti berbeda dengan kamera mahal. Tapi walaupun kameranya murah, masih banyak fans-fans di luar yang demen menggunakan kamera murah untuk melakukan street fotografi. Nah, seperti saya dan juga teman-teman yang lain. Saya akan membagikan beberapa hal mengapa kita bisa belajar dari kamera murah, teman-teman. Ya, dalam suatu hal itu pasti ada dua sisi teman-teman. Satu sisi baiknya atau sisi kelebihannya, yang satu lagi adalah sisi kekurangannya. Maaf teman-teman kalau misalnya suaranya terganggu karena ini di samping rel dan di samping riverside, jadi mungkin banyak gangguan-gangguan suara. Semoga teman-teman masih jelas ya dengar suara saya ya. Oke, kita langsung masuk kekurangannya teman-teman. Ya, sebelum masuk ke kelebihannya. Kekurangan pertama adalah teman-teman, kalau kamera murah biasanya kameranya akan susah fokus teman-teman. Itu biasanya teman-teman ya, karena yang namanya kamera murah, kamera lama biasanya fokusnya rada lambat. Tapi fokus lambat atau apapun itu akan menjadi penyesuaian buat teman-teman dalam melakukan street fotografi. Kenapa? Karena ya lama-lama teman akan bisa menyesuaikan. Seperti kita naik motor kopling, naik mobil, lama-lama teman bisa menyesuaikan. Ya itulah kekurangannya, namanya kamera murah pasti penuh dengan kekurangan. Kekurangan kedua biasanya kamera murah itu teman-teman belum ada flash detect. Jadi fokusnya itu belum bisa follow atau belum bisa tracking atau bermacam-macam yang kekurangan dari fungsi fokus. Tapi dari segi kekurangan itu akan membuat teman-teman lebih melatih diri teman-teman tidak tergantung dari fasilitas atau dari kemampuan kamera teman-teman. Jadi istilahnya seperti teman-teman pakai mobil kopling manual atau mobil kopling yang otomatis. Kalau teman-teman belajar menggunakan kopling yang manual, teman-teman pasti bisa menggunakan mobil yang matic. Tapi dengan sebaliknya, kalau teman-teman sudah terbiasa belajar menggunakan mobil yang kopling ya teman-teman, pasti teman-teman akan susah atau kesulitan menggunakan mobil yang manual. Jadi dalam melakukan street fotografi dengan tidak adanya flash detect, itu bisa melatih teman-teman untuk lebih mengasah keterampilan teman-teman. Kekurangan yang ketiga adalah teman-teman, ya karena kamera tua berarti dia lebih ringkih ya teman-teman. Belum water seal dan belum banyak fasilitas yang bisa menjaga kamera teman-teman. Tidak seperti kamera yang model terbaru teman. Jadi teman-teman perlu menjaga ekstra kamera teman-teman, tidak melakukan pemotretan di waktu yang hujan, karena pasti biasanya walaupun kamera itu ada water shieldnya, tapi karena dia kamera yang murah berarti sudah lama, lebih dari 10 tahun, biasa water shieldnya sudah tidak berfungsi. Jadi teman-teman perlu dengan penjagaan atau penggunaan yang ekstra, dijaga dengan ekstra ya teman-teman. Dan kekurangan yang kelima adalah biasanya kamera-kamera lama itu teman-teman
belum ada electronic viewfinder teman-teman. Dan juga biasanya LCD-nya kayak punya Nikon V2 ini belum bisa di flip, tapi dia punya electronic viewfinder. Jadi teman-teman harus bisa menimang-nimang mana yang menurut teman-teman lebih penting. Apakah penting electronic viewfinder, apa teman-teman lebih penting LCD yang flip. Tapi ada beberapa kamera-kamera murah yang punya dua hal itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap stay tune di saya punya channel, karena saya akan membahas kamera-kamera murah lain untuk membantu teman-teman dalam melakukan street fotografi ya teman-teman. Ada kereta lagi, jadi kita cut dulu sebentar. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam kelebihannya teman-teman. Sebelum masuk ke kelebihannya, teman-teman yang mau membantu saya bisa melakukan subscribe teman-teman, karena subscribe itu walaupun cuma satu suara ya teman-teman, itu sangat berarti buat saya. Lebih membuat saya lebih dalam semangat dalam melakukan pembuatan video, akan membuat saya juga lebih semangat juga dalam membuat konten. Jadi kalau teman-teman berkenan dan merasa video yang saya buat ini berguna buat teman-teman semua, tinggal subscribe teman-teman, karena satu subscribe teman-teman akan berarti buat saya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam kelebihannya teman-teman. Kelebihan yang pertama teman-teman, karena melakukan street fotografi itu biasanya lokasinya outdoor teman-teman. Banyak lokasi-lokasi yang tidak senyaman seperti teman-teman melakukan pemotretan indoor teman-teman. Jadi kalau di indoor teman-teman mungkin nyaman, ya lokasinya tidak maksud saya tidak di outdoor. Jadi biasanya kamera yang terlalu mahal itu akan membuat teman-teman itu akan lebih memikirkan untuk melakukan pemotretan solo atau sendiri teman-teman. Dengan kamera murah seperti saya biasanya melakukan pemotretan street fotografi dengan sendiri. Karena bagi saya kamera murah itu akan membuat saya lebih nyaman dalam melakukan street fotografi tanpa perlu saya harus mengajak teman atau pergi motret dengan komunitas teman-teman. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah kelebihan yang ada modal yang murah dalam melakukan street fotografi teman-teman. Kamera di tangan saya ini adalah 1-2 juta ya teman-teman. Jadi itu akan membuat teman-teman tidak mempunyai alasan lagi untuk selalu beralasan nggak punya kamera bro, kamera mahal. Sebentar ya teman-teman, cut dulu. Jadi kamera murah itu akan tidak menghambat teman-teman dalam melakukan keinginan hobi street fotografi teman-teman. Dengan 1-2 juta saya rasa pelajar atau mahasiswa pun bisa membeli dan melakukan street fotografi. Jadi nggak ada alasan lagi kalau teman-teman nggak punya kamera mahal. Nggak ada alasan ya teman-teman, karena kelebihan dari kamera murah itu ya murah, bisa dibeli. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan street fotografi teman-teman. Nah kelebihan yang ketiga adalah biasanya kamera murah itu adalah kamera-kamera entry level ya teman-teman. Jadi kalau kamera entry level biasanya tuh bodinya kecil. Jadi saya ada beberapa video juga yang membahas tentang kamera yang cocok dalam street fotografi. Jadi bodi yang kecil itu menurut saya itu hal yang perlu dipikirkan dalam mencari kamera street fotografi ya teman-teman. Nah kamera yang murah biasanya bodinya kecil teman-teman, karena itu adalah kamera-kamera entry level. Jadi itu jadi merupakan suatu kelebihan teman-teman dari kamera yang murah untuk street fotografi. Nah untuk yang takut ada kereta lagi. Kereta kan. Cut dulu nih sebentar, kereta. Nah untuk kelebihan yang keempat, dalam hal ini dalam setiap hal ya teman-teman, saya selalu percaya selalu ada dua sisi dalam suatu hal. Dalam hal ini kamera yang murah ini itu akan penuh dengan keterbatasan, dan saya percaya dengan keterbatasan itu akan membuat Anda lebih kreatif. Jadi saya tipe orang yang akan mempush diri saya itu
dengan memaksa saya itu menggunakan atau dengan situasi yang penuh keterbatasan. Karena dengan keterbatasan saya percaya orang akan dipush untuk lebih kreatif teman-teman. Dibandingkan dengan kalau saya punya kamera yang udah semuanya bagus teman-teman. Jadi sekali jepret juga udah hasilnya bagus karena full frame atau dimensinya bagus teman-teman. Saya rasa itu akan membuat kita lebih cepat puas teman-teman. Dibandingkan dengan kamera yang murah dalam melakukan fotografi, kita harus lebih banyak berkreatif atau berkreasi supaya bisa menghasilkan hasil-hasil foto yang bagus. Jadi saya percaya keterbatasan akan membuat Anda lebih kreatif. Itu kelebihannya. Nah, kelebihan yang keenam adalah kamera murah ini akan membuat Anda itu lebih sering menggunakannya teman-teman. Jadi gini teman-teman, dalam belajar fotografi saya bilang ya teman-teman, teman-teman harus bisa menertibkan atau membuat teman-teman itu untuk memotret setiap hari teman-teman. Jadi dalam belajar itu teman-teman harus melakukannya setiap hari. Kalau motret belajar cuman sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, pasti akan berbeda hasilnya dengan teman-teman motret setiap hari teman-teman. Nah, dengan kamera murah saya merasakan itu. Kamera murah ini saya akan bawa setiap hari teman-teman. Jadi kalau kamera yang saya punya itu mungkin 30 juta, saya mungkin akan ketakutan kalau bawa itu setiap hari. Kenapa? Karena pasti takut rusak nanti, nanti mungkin kena air, atau mungkin nanti di jalan dia saya taruh di mobil hilang, atau takut jatuh, biasanya besar. Nah, kalau kamera murah ini saya taruh di tas, biasanya saya taruh, jadi setiap pergi kemana, pergi jalan, itu saya motret. Biasakan memotret untuk setiap hari. Nah, kamera murah itu akan membuat Anda itu lebih sering dalam melakukan street fotografi atau melakukan pemotretan. Kenapa? Karena Anda membawa kamera yang nggak terlalu beban teman-teman. Jadi bisa dibawa setiap hari. Itu yang saya rasa kelebihannya. Dan untuk kelebihan yang terakhir ya teman-teman. Kelebihan ini adalah kelebihan yang Anda tidak dapat di kamera mahal yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi saya mau ngomong tapi ini keretanya mau lewat, jadi kita cut lagi teman-teman. Yang terakhir adalah kamera murah akan membuat Anda lebih berani dalam melakukan posisi atau angle-angle dalam melakukan pemotretan. Mungkin teman-teman udah masuk ke dalam pemikirannya. Saya akan kasih klip. Jadi Anda akan lebih berani atau lebih kreatif dalam melakukan atau mengeksplor angle-angle dengan menggunakan kamera yang murah. Jadi saya mungkin nggak berani teman-teman melakukan pemotretan atau angle-angle lain yang menggunakan kamera-kamera mahal. Misalnya ini di pinggir, saya mungkin lebih berani dengan melakukan angle-angle lain ke bawah, teman-teman. Ya karena saya menggunakan kamera murah yang kecil, teman-teman. Jadi itu bisa membuat Anda lebih berani dalam mengeksplor angle-angle yang antik atau kreatif, teman-teman. Itu yang saya rasakan di teman-teman. Jadi teman-teman punya foto itu akan lebih menghasilkan lebih kreatif dalam angle-nya. Kenapa? Karena ya kameranya ini tidak menjadi beban teman-teman dalam melakukan posisi atau beban teman-teman dalam melakukan pemotretan, teman-teman. Itulah kelebihan-kelebihan yang menurut saya udah gunakan kamera ini cukup lama, kamera murah ini kereta, teman-teman. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di Instagram saya, 95% hasil yang dari Instagram itu saya menggunakan dengan kamera-kamera yang murah, sekitar 2 jutaan, teman-teman. Jadi percaya bahwa hasil foto dari kamera murah itu bisa menghasilkan foto bagus, nggak selalu kamera mahal yang bisa menghasilkan foto bagus, teman-teman. Banyak kekurangan kamera murah, tapi banyak juga sisi atau segi dari kebagusan atau kehebatannya dalam menggunakan
kamera yang murah teman-teman. Jadi setiap hal tuh pasti ada dua sisi, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tergantung teman-teman dalam menyingkapinya kalau melihatnya. Nah teman-teman, terima kasih yang udah menonton video saya. Kalau teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa bisa send video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video saya yang saya buat ini teman-teman. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe dapat membantu saya. Dan buat teman-teman yang selalu menanyakan tentang kamera, saya akan terus review kamera-kamera murah ya teman-teman. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah membantu teman-teman yang menggunakan kamera seperti saya, kamera-kamera murah ini bisa lebih pede atau lebih yakin dalam menghasilkan foto-foto yang bagus. Karena foto-foto dari hasil kamera yang murah itu bisa menghasilkan foto-foto yang wow, yang bagus selama teman-teman bisa menggunakannya secara tepat dan benar teman-teman. Dan teman-teman, nama saya Teddy T dan sudah motret ke Anda hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo.